bagaimana kabar kalian? Luar biasa, yes, yes, yes. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. Peserta didik dapat menjelaskan dan menuliskan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap dan benar. Peserta didik dapat menyebutkan cara pengurangan pecahan berpenyebut sama. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu ada Bahasa Indonesia, Matematika, dan PKN. Nah oke, selanjutnya kita belajar di tematik kelas 3 di tema 5 tentang cuaca, di subtema keempat yaitu cuaca, musim, dan iklim di pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Nah sekarang kita akan belajar di pembelajaran pertama. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada dua jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Sama seperti ini, cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Beberapa hari lalu hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah, matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Titi dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Titi dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki dua musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan itu disebut dengan pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Titi dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Nah, di sini iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan. Nah ini perbedaan dari cuaca ya dan iklim. Cuaca itu suatu gejala, lalu iklim itu adalah lamanya keadaan cuaca tersebut. Iklim menyebabkan adanya musim, contohnya musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi.
Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim, seperti Indonesia. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia itu disebut dengan iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Nah, sedangkan musim kemarau itu terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, untuk bulan ini, ya bulan Desember kita sedang memasuki musim hujan ya. Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Nah, di sini yang pertama, cuaca merupakan suatu gejala alam. Yang kedua, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Lalu yang ketiga, iklim menyebabkan adanya musim. Yang keempat, contoh musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Yang kelima, iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Yang keenam, Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Yang ketujuh, iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Yang kedelapan, musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Dan yang terakhir, kesembilan, musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, di sini sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. Nah, ini dia. Ada potongan kain ya, dipotong oleh Edo itu menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 4/4. Ya, lalu dikurang 1/4. Ya, nih. Yang diarsir itu 1 ya, 1/4. Sama dengan 3/4. Nah, untuk pengurangan pecahan ini sama seperti penjumlahan ya. Jadi yang dihitung hanya pembilangnya saja. Untuk penyebutnya itu tetap sama. Lalu ini potongan kedua. Nah, ini dilihat yang diarsir itu ada 3 ya. Jadi di sini kita tulis 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Ini untuk potongan yang kedua. Lalu ini potongan ketiga dan keempat ya. Nah, di sini yang diarsir itu ada 2 ya. Jadi kita tulis di sini 2/4 dikurang 1/4 sama dengan 1/4. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 atau 1/4 bagian persegi. Nah, di sini mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan 2 pecahan yang sama, penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja ya. Di sini mengapa? Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini contohnya yaitu yang diarsir itu ada 3 ya. Jadi di sini kita tulis 3/4. 4-nya itu karena potongan dari lingkaran ini ya. Lalu dikurang 2/4 sama dengan 1/4. Jadi diingat-ingat yang dikurang atau yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya saja. Penyebutnya tidak perlu ya. Nah, contoh lainnya 5/6 dikurang 1/6 sama dengan 4/6. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap ya. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini A, 5/6 dikurang 4/6 sama dengan 5 kurang 4/6. Kenapa hanya 6 hanya 1? Karena penyebutnya sama ya. Lalu di sini sama dengan 1/6. Lalu yang B, 9/15 dikurang 5/15 sama dengan 9 dikurang 5/15.
sama dengan 4/15. Nah, ini dengan menggunakan cara ya. Jika ingin langsung juga boleh. Jadi 9/15 dikurang 5/15 sama dengan 4/15. Itu juga boleh. Nah, di sini ada soal 4/5 dikurang 1/5 ya. Nah, di sini 4/5 dikurang 1/5 sama dengan 4 dikurang 1/5 sama dengan 3/5. Nah, kita tulis di sini 3/5. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua. Tanda-tanda datangnya hujan makin dekat. Cuaca hujan dan berangin lebih terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi hujan. Kepala desa meminta warga untuk kumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari itu. Kerja bakti dilakukan agar saat hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, membersihkan sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih kerja bakti yang sesuai. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memungut sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman kepentingan bersama. Sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya hujan? Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu kerja bakti. Bersiap menghadapi datangnya, itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang, udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 14.00 atau 2 siang, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Nah, definisi iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama atau sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Nah, di sini cuaca. Ya, di sini cuaca meliputi daerah tertentu saja. Lalu kalau iklim itu meliputi daerah yang luas. Lalu cuaca yang kedua itu ditentukan pada waktu dekat. Lalu iklim ditentukan dalam waktu yang lama. Lalu cuaca dapat diamati harian. Iklim diamati selama bertahun-tahun. Nah, cuaca dapat berubah setiap harinya. Iklim tidak mudah berubah. Cuaca terjadi di suatu tempat yang lebih sempit. Iklim terjadi di suatu tempat yang lebih luas. Cuaca terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam. Iklim terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Perakiraan mengenai cuaca mudah dilakukan. Nah, perakiraan mengenai iklim lebih sulit dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan belajar di pembelajaran ketiga. Cuaca cerah di pagi hari kini berubah menjadi cuaca berawan.
Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edo nanti sore. Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi. Sore hari yang dinanti pun tiba. Lani, Titi, Dayu, Beni, dan Udin telah tiba di rumah Edo. Mereka kembali berkumpul di ruang keluarga. Edo sudah menyiapkan kain lagi untuk digunting dan dipotong. Nah, di sini mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian. Nah, di sini ada gambar potongan kain pertama dan potongan kain kedua. Nah, di potongan kain pertama yaitu 6 ya, 6 bagian. Jadi Edo menggunting kain itu yang berbentuk persegi panjang dan dibaginya menjadi 6 bagian. Nah, di sini kita tulis dalam pecahan yaitu 6/6 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Lalu potongan kain yang kedua itu 5/6 dikurang 1/6 sama dengan 4/6. Edo membaginya menjadi 6 bagian untuk mereka berenam. Masing-masing mendapatkan 1/6 bagian kain berbentuk persegi panjang. Sekarang Edo menggunting kain yang lain menjadi 8 bagian berbentuk segitiga. Potongan kain ini akan diberikan untuk Beni dan Udin. Masing-masing akan mendapatkan 3/8 bagian kain. Nah, di sini potongan kain pertama dan potongan kain kedua. Nah, di sini di potongan kain pertama ya kita tulis dalam bilangan pecahannya 8/8 dikurang 3/8 sama dengan 5/8. Lalu potongan kain kedua yaitu 5/8 dikurang 3/8 sama dengan 2/8. Nah, sisa kain 2/8 bagian disimpan untuk Edo. Apakah kamu masih ingat cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama? Nah, di sini ada soal ya, di sini ada lingkaran yang sudah dibagi menjadi 3 bagian ya, atau dipotong menjadi 3 bagian. Nah, di sini kita tulis dalam bilangan pecahannya 3/3 dikurang 1/3. Ya, 1/3 itu kita lihat dari yang diarsir ya, untuk pembilangnya yaitu 1/3. Nah, caranya 3/3 dikurang 1/3 sama dengan 3 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Nah, ini dia kita arsir ya jadi 2/3. Kesimpulan hari ini yaitu mengetahui informasi mengenai cuaca dan iklim, lalu mengetahui perbedaan tentang cuaca dan iklim, mengetahui pekerjaan yang dilakukan saat kerja bakti, dan mengetahui cara menyelesaikan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesudah belajar. Semuanya sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami sehat selalu. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye bye.